U-boot Jerman menjadi ancaman serius terhadap kapal-kapal laut milik sekutu, baik armada kapal militer maupun kapal dagang yang melayari Samudra Atlantik semasa Perang Dunia Kedua. Dalam suatu waktu, U-boot Jerman pernah begitu banyak menenggelamkan kapal-kapal dagang Inggris dan kapal dagang milik negara sekutu lainnya. Seperti yang kita ketahui, dalam pertempuran laut di Samudra Atlantik merupakan salah satu bagian penting dalam episode Perang Dunia Kedua. Baik sekutu maupun pihak Nazi Jerman saling berlomba-lomba dengan keunggulan teknologinya untuk menjadi penguasa lautan demi memenangkan perang besar tersebut. Hari ini kita akan membahas 5 fakta tentang U-boot, senjata andalan Angkatan Laut Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Pada awal Perang Dunia Kedua di tahun 1939, sebuah peristiwa yang berkaitan dengan U-boot Jerman terjadi di pangkalan Angkatan Laut Inggris yang dikenal sangat ketat pengamanannya, Scapa Flow. Sebuah U-boot yang dikomandani oleh perwira muda Angkatan Laut Jerman bernama Günther Prien, yang menyelinap masuk ke dalam perairan Scapa Flow tanpa terdeteksi. Setelah berada di wilayah dalam pangkalan, U-bootnya menembakkan torpedo ke kapal perang battleship Inggris HMS Royal Oak yang berbobot 30.450 ton dan berhasil menenggelamkannya. Günther Prien dan kapal selamnya berhasil meloloskan diri dari Scapa Flow. Meskipun di awalnya misi Günther Prien dinilai sebagai sebuah mission impossible, namun ia berhasil menemukan celah keamanan di Scapa Flow dan menunjukkan ancaman nyata kapal selam dalam pertempuran di lautan. Di masa awal Perang Dunia Kedua, sekumpulan U-boot Jerman beroperasi di Samudra Atlantik dan memburu kapal-kapal dagang milik negara sekutu untuk mematikan kegiatan perekonomian dan memotong logistik perang mereka dari lautan. Senjata andalan dan paling mematikan dari U-boot adalah torpedonya. Torpedo yang ditembakkan oleh U-boot Jerman sangat efektif untuk menenggelamkan kapal permukaan milik sekutu yang menjadi sasarannya. Dalam suatu waktu, U-boot Jerman pernah berhasil menenggelamkan ribuan ton kapal dagang sekutu beserta muatannya. Salah satu petinggi Kriegsmarine yang membangun armada U-boot Jerman selama Perang Dunia Kedua adalah Laksamana Karl Dönitz. Dönitz sudah berpengalaman dengan kapal selam sejak Perang Dunia Pertama. Meskipun di awal perang Jerman hanya memiliki 57 buah U-boot, namun dengan sumber daya yang terbatas tersebut, Dönitz berhasil mendatangkan bencana cukup besar terhadap armada kapal dagang sekutu sampai hal tersebut mencemaskan Inggris. Selama masa perang, Jerman berhasil memproduksi dan mengoperasikan cukup banyak U-boot. Dönitz juga mengembangkan taktik untuk armada U-bootnya yang dikenal sebagai Rudeltaktik atau Wolfpack. Taktik tersebut dinamakan Wolfpack karena dalam pelaksanaannya di lapangan mirip segerombolan serigala yang sedang memburu mangsanya. U-boot akan secara bersamaan menyerang kapal kargo atau kapal dagang yang tengah berlayar secara konvoi, dan dengan taktik ini U-boot dapat mengaramkan beberapa kapal dagang sekaligus kapal perang yang menjadi pengawalnya. Dalam wasiat politik terakhirnya sebelum bunuh diri, Adolf Hitler telah menunjuk Laksamana Karl Dönitz sebagai Führer atau pimpinan tertinggi Jerman yang baru menggantikan dirinya setelah kematiannya. Dönitz hanya beberapa saat saja memegang jabatan tersebut hingga ia diadili oleh Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg dan dihukum penjara selama 10 tahun pada tahun 1946 hingga dibebaskan pada tahun 1956. Selama Perang Dunia Kedua, Jerman berhasil memproduksi beberapa tipe U-boot. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan teknologinya diambil alih oleh negara sekutu sebagai negara pemenang perang, beberapa modelnya masih diproduksi untuk keperluan beberapa negara di luar Jerman. Beberapa tipe U-boot yang diproduksi dalam jumlah besar, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe 2, 50 buah produksi dari tahun 1934 hingga 1940.
berjumlah 612 buah. Produksinya dimulai dari tahun 1934 hingga 1970. Tipe ke-9 dibuat 195 buah dan mulai produksi di tahun 1937 hingga 1944. Dibuat pada tahun 1944 hingga 1968 sebanyak 61 buah. Tipe ke-21 dibuat sebanyak 268 buah dan dimulai produksinya pada tahun 1943 hingga 1944. Dan tipe ke-27 yaitu kapal selam mini sebanyak 338 buah dan mulai produksi pada tahun 1944. Dari sejumlah tipe tersebut, U-boot tipe ke-7 merupakan standar dari kapal selam Angkatan Laut Jerman, sekaligus tulang punggung pertempuran di Samudra Atlantik selama Perang Dunia Kedua. Secara keseluruhan, tipe ke-7 diproduksi sebanyak 612 buah. Adalah sebuah fakta bahwa Jerman juga telah berhasil mengembangkan dan memproduksi kapal selamnya yang paling canggih, yaitu tipe 21. Namun karena pengeboman hebat oleh sekutu atas Jerman, produksi kapal selam itu terganggu dan tidak bisa segera beraksi di palagan tempur. Berbeda dari U-boot tipe lainnya yang dalam beberapa jam harus naik ke permukaan untuk mengisi baterainya, U-boot tipe 21 mampu menyelam beberapa puluh jam, lebih lama dan bergerak lebih cepat di bawah permukaan air, serta lebih sulit untuk dideteksi. U-boot tipe 21 ini dikenal juga dengan sebutan Electro-boot atau Electric Boot, dan menjadi cikal bakal kapal selam modern yang kita kenal saat ini. Menurut sejumlah informasi dari sejumlah U-boot tipe 21 yang diproduksi, hanya 4 yang bisa dioperasionalkan dalam masa perang dan hanya 2 yang dikirim untuk patroli tempur, namun keduanya tidak pernah terlibat dalam pertempuran. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara sekutu pemenang perang seperti Amerika Serikat mengambil alih teknologi kapal selam tipe 21 ini dan menjadikannya cikal bakal untuk membangun kekuatan armada kapal selamnya hingga menjadi armada kapal selam modern yang kita kenal saat ini. Saat ini kapal selam milik Amerika Serikat telah menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber tenaganya dan mampu menjalankan misi di lautan lepas dalam durasi waktu yang sangat panjang, seperti yang pernah dilakukan oleh kapal selam Amerika Serikat dari kelas Ohio USS Pennsylvania yang melakukan misi selama 140 hari di dalam lautan lepas sebelum kembali ke pangkalannya. Meski gerombolan U-boot Jerman menjadi ancaman besar bagi kapal-kapal dagang sekutu di Atlantik dan juga terdapatnya fakta bahwa banyak sekali kapal dagang sekutu yang telah menjadi korban serangan U-boot, namun seiring dengan berjalannya waktu pihak sekutu juga berhasil melakukan penemuan-penemuan untuk mengatasi ancaman U-boot Jerman ini. Untuk mengatasi ancaman U-boot Jerman ini, pihak sekutu telah berhasil mengembangkan teknologi sonar dan radar yang efektif untuk menemukan posisi U-boot di lautan. Selain radar dan sonar, sekutu juga berhasil mengembangkan bom-bom dalam anti kapal selam yang dikenal dengan nama Deep Charge Mark 9 yang bisa dibawa oleh kapal perang maupun pesawat tempur anti kapal selam. Dari semuanya, yang paling efektif adalah perlindungan dari pesawat tempur anti kapal selam yang juga membawa bom-bom anti kapal selam. Karena pesawat tempur dengan radarnya bisa bergerak secara cepat ke tempat di mana U-boot berada. Teknologi yang digunakan oleh sekutu ini akhirnya mulai mampu mengatasi dominasi U-boot Jerman di Atlantik. Hingga pada tahun 1943 tercatat banyak U-boot Jerman yang berhasil dihancurkan oleh sekutu di lautan. Meskipun di awal Perang Dunia Kedua U-boot Jerman menguasai pertempuran di Laut Atlantik, namun ada sebuah fakta bahwa sebagian besar U-boot Jerman berhasil ditenggelamkan di lautan oleh pihak sekutu, baik oleh kapal permukaan maupun oleh kapal tempur anti kapal selam. Sekitar lebih dari 1.100 U-boot yang dioperasikan di medan tempur lebih dari separuhnya dihancurkan, dan sekitar 40.900 orang yang mengawaki seluruh armada U-boot, sekitar 28.000 orang atau sekitar 70% tewas dalam pertempuran. Demikianlah 5 fakta U-boot senjata andalan Angkatan Laut Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?